Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Farfi Briansah dengan 3 NIM akhir 136. Di sini saya mengambil judul tugas akhir, analisis kemampuan sistem drainase dalam mengelola limpasan permukaan di kawasan Legian, Badung, Bali. Selanjutnya ada lokasi penelitian, yang dimana gambar di sebelah kiri merupakan luas dari wilayah Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan gambar di sebelah kanan merupakan persebaran pos hidrologi di daerah Bali. Selanjutnya pada bagian pendahuluan terdapat 4 poin utama, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada bagian latar belakang, kawasan Legian di Bali mengalami peningkatan pembangunan yang signifikan, mengurangi lahan resapan air dan meningkatkan volume limpasan permukaan. Sistem drainase yang ada tidak dirancang untuk menangani limpasan yang meningkat, menyebabkan genangan air, terutama saat hujan. Masalah ini mengganggu aktivitas masyarakat dan wisatawan, merusak infrastruktur, serta menurunkan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami kondisi sistem drainase dan merumuskan solusi yang efektif guna mengatasi risiko banjir dan mendukung keberlanjutan kawasan. Selanjutnya, pada bagian identifikasi masalah, di sini terdapat 6 poin permasalahan yang terjadi dengan sumber permasalahan yang berbeda-beda. Pada poin pertama, yaitu peningkatan volume limpasan permukaan. Perubahan penggunaan lahan di Legian yang didominasi oleh pembangunan mengurangi lahan resapan air sehingga meningkatkan volume limpasan yang tidak dapat dikelola oleh sistem drainase. Yang kedua, ada kapasitas sistem drainase yang terbatas. Sistem drainase yang tidak dirancang untuk menangani peningkatan limpasan menyebabkan genangan air, terutama saat hujan. Yang ketiga, desain dan pemeliharaan drainase yang kurang optimal. Desain saluran drainase yang tidak sesuai dan kurangnya pemeliharaan rutin memperburuk efektivitas sistem. Yang keempat, ada curah hujan tinggi sebagai faktor eksternal. Curah hujan tinggi di Bali meningkatkan tekanan pada sistem drainase yang sering gagal berfungsi. Selanjutnya, dampak genangan. Genangan air mengganggu aktivitas masyarakat dan wisatawan, merusak citra kawasan, dan berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi. Yang keenam, kurangnya data drainase. Tidak adanya data akurat mengenai kapasitas dan kondisi sistem drainase menyulitkan identifikasi masalah dan solusi yang efektif. Selanjutnya pada bagian rumusan masalah, di sini yang pertama, bagaimana kondisi sistem drainase di kawasan Legian dalam mengelola limpasan permukaan dengan kondisi eksistensi sistem drainase di Legian. Yang kedua, ada kapasitas sistem drainase saat musim hujan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem drainase. Yang keempat, ada dampak genangan atau banjir terhadap masyarakat dan infrastruktur. Yang kelima, solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem drainase. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kondisi sistem drainase. Yang kedua, menilai kapasitas drainase. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penyebab masalah. Yang keempat, mengevaluasi dampak genangan. Yang kelima, merumuskan solusi dan rekomendasi. Selanjutnya ada pada bab isi dan pembahasan. Dibagi menjadi 3, ada bagan air, metode penelitian, dan hipotesis. Berikut adalah bagan alir, analisis sistem drainase kawasan Legian, Badung, Bali. Yang dimulai dengan identifikasi masalah, selanjutnya ada pengumpulan data, kemudian analisis sistem drainase existing, selanjutnya evaluasi dampak genangan banjir, kemudian dilanjutkan perumusan solusi dan strategi mitigasi, selanjutnya kita mendapatkan rekomendasi dan kesimpulannya. Berikutnya ada metode penelitian. Studi literatur mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang pertama ada pengumpulan data primer. Dibagi menjadi 2, survei lapangan dan pengukuran hidrologi dan hidrolik menggunakan metode rasional atau SCS CN atau curve number untuk menghitung debit limpasan berdasarkan intensitas curah hujan, luas area, dan koefisien limpasan. Pengumpulan data sekunder, data dari instansi terkait seperti tadi pada gambar yang pertama tadi di bagian pos persebaran itu biasanya menggunakan data stasiun hujan selama 10 tahun. Selanjutnya ada model simulasi. Kita menggunakan biasanya perangkat lunak seperti HECRAS, SWMM, atau EPANET untuk memodelkan perilaku sistem drainase dan dalam skenario hujan ekstrim.
Selanjutnya pada bagian hipotesis, terdapat 2 poin utama. Yang pertama, hipotesis pertama, sistem drainase yang ada di kawasan Legian Badung, Bali belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola limpasan permukaan, terutama pada saat curah hujan tinggi. Hal ini didasarkan pada pengamatan peningkatan volume limpasan akibat pembangunan yang pesat dan curah hujan yang tinggi seringkali menyebabkan genangan air. Yang kedua, faktor-faktor seperti perubahan tata guna lahan, kurangnya perawatan saluran, dan desain drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan kawasan menjadi penyebab utama terjadinya genangan atau banjir. Hipotesis ini mengindikasikan bahwa masalah drainase tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga aspek manajemen dan perencanaan yang kurang optimal. Selanjutnya pada bagian kesimpulan yang terakhir, yang pertama ketidakmampuan sistem drainase. Sistem drainase existing di kawasan Legian tidak mampu menampung limpasan permukaan yang meningkat akibat tingginya intensitas hujan dan perubahan tata guna lahan. Hal ini menyebabkan genangan air sering terjadi. Yang kedua, faktor penyebab ketidakefektifan. Faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan sistem drainase meliputi kurangnya kapasitas saluran, sedimentasi, dan tidak adanya sistem perawatan yang terstruktur. Desain drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan kawasan juga berkontribusi terhadap masalah ini. Dampak genangan, genangan atau banjir di kawasan Legian tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan wisatawan, tetapi juga menurunkan kualitas lingkungan dan reputasi kawasan sebagai destinasi wisata internasional. Strategi mitigasi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas sistem drainase, penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti sumur resapan atau biopori, serta pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan banjir di kawasan Legian. Sekian penjelasan tentang tugas akhir saya. Terima kasih. Om, Santi 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 Om.